Kamu suka kisah tentang superhero, Spider-Man, Wonder Woman, atau Superman? Tapi kamu tahu nggak sih, jadi superhero atau pahlawan itu nggak harus membasmi kejahatan. Halo, ketemu lagi kita di podcast Live in the Time of Corona, di mana podcast ini akan menavigasi hidup kamu dengan tips-tips yang sederhana, dengan informasi-informasi yang menarik juga, yang pastinya bisa nemenin kamu di masa pandemi ini. Selain berdampingan dengan pandemi COVID-19, mudah-mudahan kita juga bisa melewati dan melawan pandemi COVID-19 ini. Saya Indra Saputra yang akan menemani Anda di episode kali ini, yang bertema Nakesku Sayang, Nakesku Malang. Nah, di episode kali ini saya udah ditemani dengan salah satu bisa dibilang superhero ya, in the real life, yang sudah membantu masyarakat Indonesia yang butuh bantuannya, menyehatkan masyarakat Indonesia juga. Sudah terhubung lewat aplikasi Zoom, ada Dr. Debrina Dewi Lumanau. Halo dok, salam sehat. Halo, sehat-sehat. Yes, Dokter Debrina ini adalah seorang dokter relawan yang terjun langsung di garda terdepan untuk penanganan COVID-19. Sekarang dokter ditempatkan di mana nih dok? Sekarang saya di Medistra. Medistra. Sudah berapa lama dok menjadi relawan dokter ini? Oh kalau saya di Medistra baru mulai bulan ini. Cuman kalau yang perjalanannya sama COVID itu memang dari awal banget, Mas Indra. Jadi kan COVID masuk ke Indonesia Maret kan. Kemudian ada mosi dari pemerintah untuk membentuk Wisma Atlet itu jadi rumah sakit darurat COVID-19 dan kebetulan saya tim relawan dokter yang pertama kali di sana. Wow, berarti dari bulan Maret ya dok ya? Maret. Di Wisma Atlet, lalu langsung ke Medistra atau kemana dulu? RSPP, terus sekarang di Medistra. Oh, dipindah-pindah gitu ya dok ya? Nah, saya kan warga atau masyarakat umum gitu ya, sebenarnya keseharian dokter ketika menangani pasien di sana, itu seperti apa sih dok? Keseharian sebagai manusianya kan, bukan pas lagi masuknya kan. Kalau keseharian sebagai manusianya sih boring banget mas. Kita bangun, beneran bangun dengan di jam yang agak ajaib gitu ya, bangunnya juga. Terus ya udah siap-siap buat kerja, terus pulang itu kalau ada tugas untuk lembur ya selesain. Kalau nggak ada ya udah tidur, makan tidur. Jadi makanya saya bilang boring karena kalau kita ada waktu ekstra kita akan pakai itu bukan untuk ya kalau jalan-jalan kan emang nggak mungkin sekarang. Cuman kita hampir susah banget deh mas untuk dapetin waktu untuk melakukan hobi yang bahkan kita bisa lakukan di rumah gitu. Jadi ada waktu ekstra kita tidur. Tidur itu kemewahan buat kita, bukan rutinitas. Setiap hari di sana dok? Akan tergantung di tiap rumah sakit dan tergantung kondisinya. Dan pos untuk istirahatnya itu memang beda-beda nih tiap kondisi gitu. Tapi lagi-lagi karena beban ada PR-nya banyak gitu ya, yang lembur-lemburnya banyak. Terus di luar itu juga saya rasa tanggung jawab semua tenaga, semua nggak cuma tenaga kesehatan mas, tapi tanggung jawab dari semua yang ada di dunia ini yang punya edukasi lebih untuk menyampaikan edukasi yang benar tentang COVID-19. Jadi itu juga jadi pekerjaan kita sebagai manusia sih saya rasa mas. Jadi kalau ditanya benar-benar libur 100% kayak kita nggak pernah ya mungkin ya. Namun dokter masih tetap sehat, masih tetap semangat juga ya untuk menyehatkan masyarakat Indonesia. But anyway, saya mau tahu sih dok, dokter ini kan sebagai dokter relawan ya, apa sih yang mendasari dokter ingin membantu sebagai relawan gitu dok? Apakah keinginan pribadi atau emang ditugaskan untuk menangani COVID ini? Susah ya bilangnya. Kalau keinginan pribadi kayaknya juga bukan keinginan, karena saya melihat ini lebih ke oh ya udah emang tidak bisa dilawan gelombangnya. Emang ini pasti akan terjadi. Secara saintifik kita udah lihat dari negara lain, kita sudah bisa belajar. Yang kita bisa lakukan hanya gimana ngerem supaya damage-nya nggak berlebihan aja. Jadi mungkin bukan keinginan, tapi sudah jadi panggilan aja. Kita sudah disumpah, kita sudah terikat profesi, kita sudah punya moral yang sudah ditanamkan di diri kita selama pendidikan. Jadi begitu ada pandemi datang ke Indonesia, ya kita udah tahu, oh ya udah, memang kewajiban kami untuk menjadi manusia aja di dunia ini kebetulan sebagai dokter ya ini yang bisa kita lakukan. Nah,
Dengan adanya sampai sekarang dengan adanya banyak, teman-teman tenaga kesehatan yang gugur, gimana sih perasaan dokter menghadapi pandemi ini? Terus terang makin ini sih, makin bikin down sih ya, karena, Mhm, yang sering saya bilang itu, kami di kedokteran atau nggak cuma kedokteran ya, di, profesi yang berhubungan dengan kesehatan itu, kan stake-nya tinggi nih Mas, resikonya tinggi, mainannya mhm, nyawa gitu kan. Kalau salah yang dipertaruhkan udah nyawa, nyawanya orang iya, lain lagi gitu. Dan di setiap nyawa orang lain yang hilang itu, kita juga harus mempertimbangkan adanya keluarga yang emosional dengan itu, iya, keluarga dan teman-teman terdekat yang terkena impact itu. Jadi impact-nya besar sekali di mhm, tiap pekerjaan kita. Makanya pressure di apapun yang kita lakukan itu selalu tinggi gitu kan. Nah, saya rasa dengan adanya pressure yang kita rasakan ini, dengan adanya tekanan dari manapun itu yang menjadi drive kita untuk mhm, selalu ya udah pokoknya yang terbaik aja yang kita lakukan. Um, tapi kalau nggak bisa, kita cuma bisa curhatnya juga ke teman-teman kita. mhm, Nah, sekarang kan teman-teman kita berkejatuhan. Kita udah mulai kayak kehilangan ini nih, sosok siapa yang bisa pahamin iya, gue kalau kayak gini gitu. Gue cerita ke siapa? mhm, Kanan kiri gue aja sekarang juga sakit gitu. Eh, nggak enak rasanya mhm, karena seakan-akan ngerasa, oh, kok kita yang bertahan tapi kita bertahannya nggak enak nih bertahannya sendiri. mhm. Kanan kiri kita lagi berjatuhan semua gitu. Kalau dari sisi keluarga Dok, apakah sempat melarang atau gimana? Oh banget. Namun, Eh, gimana cara dokter untuk meyakinkan keluarga Dok? Mmm, saya nggak pernah terus terang saya nggak pernah, berupaya untuk meyakinkan sampai Mhm, gimana ya, mhm, karena, saya cuman memberitahu kalau nggak ada pilihan lain, terutama di pandemik ini. Saya terus terang lebih memberikan effort untuk menjelaskan ke mereka, untuk menenangkan mereka kalau sebelum pandemik ini saya dapat tugas di, tempat-tempat bencana alam. mhm, Karena kebetulan memang involved dalam kebencanaan alam, tiap kali saya ke site bencana alam itu memang butuh effort untuk nggak apa-apa kok gitu. mhm. Tapi kalau yang pandemi ini saya nggak terlalu ngomong sih, karena kayak no choice, mau Iya. ngapain lagi kalau nggak pastinya COVID semua emang kan gitu. Nah, makin ke sini kan, jumlah penderita juga masih terus bertambah, Dok. Hmm. Dan di kenyataannya di keseharian kita, di lingkungan kita mungkin masih ada beberapa orang yang suka bandel nih, males pakai masker lah, mungkin lupa untuk menjaga jarak. Gimana sudut pandang dokter menyikapi hal ini, Dok? Melihat melihat kenyataan di lapangan ternyata kok masih ada aja orang yang masih males pakai masker atau lupa menjaga jarak, Dok? Ya mau gimana Mas? Karena Mhm, saya rasa kalau udah kita jelaskan sedetail mungkin dengan cara yang beragam, menurut saya udah beragam banget dan dari berbagai pihak, tapi tetap tidak diindahkan ya berarti memang harus dari orangnya masing-masing dan mhm, agak nggak fair kalau saya minta semua orang paham atau mengikuti pemahaman yang saya beneran ikutin. Karena saya lihat langsung kan pasiennya kan, saya mhm, ketemu hampir tiap hari gitu. Jadi untuk mereka paham, untuk mereka mendapat dan punya empati terhadap pandemik ini seperti saya dan teman-teman mungkin agak susah. Nggak mhm. maksa, tapi ya susah ya ngomongnya ya, karena harus balik ke orangnya sendiri-sendiri Mhm. kan. Uh, Nah, ya, ya coba kalau tapi yang saya minta emang coba untuk dilihatlah kanan kiri lah, lihatlah yang kita sudah tujukan sebenarnya ke media gitu. mhm, paling tidak bisa menjaga kesehatan untuk keluarga sendiri dan lingkungan terdekat ya, Dok, ya. Hmm, hmm, Nah, Dok, dokter ini kan, hampir setiap hari, bahkan setiap hari mungkin ya, hmm. bertemu langsung, dengan pasien-pasien yang menderita Covid gitu, Dok. Pernah nggak sih, Dok, selama bertugas ngalamin beberapa gejala yang, "Aduh kayaknya aku kena nih." Hmm, terus terang nggak pernah, Mhm, dan terus terang itu yang bikin kita sendiri lebih was-was, karena kan seperti yang kita tahu sebenarnya OTG itu hampir 50% atau mungkin mhm, lebih di beberapa daerah. Jadi, itu nggak pernah jadi patokan saya sih terus terang Mas, untuk ada gejala apa nggak ada gejala. Karena, mmm, apalagi kalau lihat penelitian yang ada, secara mhm, demografis saya mungkin kemungkinan besar akan jatuh ke, kelompok pasien yang nggak akan ada gejala tapi positif. mhm. Jadi itu yang lagi-lagi gejala apa enggak itu sebenarnya nggak bisa jadi patokan.
Nah, untuk masyarakat yang awam nih Dok, kayak saya misalnya, aduh kok badan tiba-tiba anget, tiba-tiba, muncul beberapa gejala yang kelihatannya seperti Covid. Saya Mhm. harus apa nih Dok, ketika udah merasa ada beberapa gejala ini? Periksa, Langsung karena periksa ya? karena heeh, karena ini kalau buat edukasi nih kan. Mhm mhm. Jadi, dalam kasus seperti ini mendingan parno daripada kita miss. Karena kalau miss kan kitanya nggak apa-apa, tapi kalau Mhm. kita nularin ke orang lain, Iya. we might kill someone gitu kan. Kita mungkin ngebunuh orang lain hanya dengan kita merasa kita nggak apa-apa gitu. Walaupun memang benar nggak apa-apa, Mhm. tapi orang lain yang punya penyakit penyerta, yang punya Mhm. macam-macam komplikasi, itu mungkin apa-apa dan mungkin meninggal karena Mhm. itu. Gitu. Jadi ini Nah, bukan saatnya kita menunjukkan kesombongan kita, kita masih muda dan lain-lain. Ini saatnya kita mhm, nunjukin kalau kita peduli. yes. Nah, kalau tadi aku sempat lihat Instagram-nya dokter nih Dok, ini sering banget, kan sering melakukan swab test, katanya dokter punya alat sendiri Dok? Punya alatnya untuk ngetes tes swab ini? Oh bukan, bukan alatnya, Mhm. saya punya orang favorit yang nge-swab. Oh, Jadi karena iya Mas, karena heeh, jadi aku udah bagi nih ada, 3 ada 3 tipe orang yang mhm, nge-swab. Satu, dia yang, mungkin baru pertama kali nge-swab kan, jadi mhm, masih ragu-ragu gitu, ragu-ragu pelan-pelan, iya. terus mundur lagi gitu kan. Itu yang paling menderita, karena Iya menderita banget iya kalau kayak gitu. iya betul. Heeh. Yang kedua yang, dia 2 kali, Mhm, jadi sekali masuk terus, kayaknya nggak kena nih, lagi gitu. Yang ketiga ini yang favoritku, itu mhm. selalu yang cepet, tegas, dan udah sekali aja, jadi langsung sret, nggak enak, terus tapi udah. Nah itu Mhm. yang the best. Itu yang terbaik ya, Dok, emang harus seperti itu ya pada akhirnya ya? Iya iya. Nah, dokter kan setiap hari berkaitan langsung, bertemu langsung dengan orang-orang yang menderita, eee, virus COVID-19 ini. Gimana cara dokter untuk menjaga kesehatan diri supaya nggak tertular gitu, Dok? Cara dokter gimana, Dok? Mmm, supaya nggak tertular atau supaya Mhm. sehat? Karena beda nih konteksnya. Karena kalau supaya nggak tertular, jawabanku akan boring lagi, jawabanku akan tetap, Oh, 3M, nggak ada yang lain. nggak ada yang lain, emang itu yang harus Nggak, dilakukan ya? emang itu. Dan Maaf untuk cuman itu. kalau untuk menjaga kesehatannya, Dok? Sebenarnya ini balik ke gaya hidup sehat aja sih ya. Mhm, Tidur yang cukup, walaupun kalau in my case di beberapa tenaga kesehatan, di banyak tenaga kesehatan sebenarnya mhm, susah. Um, Terus perhatikan kesehatan mental banget karena itu penting. Kita harus melihat biopsikososial kan. Jadi biologi tubuh kita gimana, psikis sama kehidupan sosial kita. Kesehatan mental itu penting banget. Yang lain olahraga teratur, makanan. Saya percaya apapun kalau bisa kita obatin dengan makanan, please obatin dengan makanan aja, nggak mhm. perlu obat-obatan kimia gitu kan. Jadi itu aja sih sebenarnya dijaga. Kalau dari makanan atau minuman ada yang khusus nggak sih, Dok? Maksudnya yang Nggak ada yang ini khusus, dianjurkan gitu? Nggak ada jadi ya? nggak ada yang khusus, tapi kita tahu lah yang sehat Mhm. yang mana, yang nggak yang Ya, mana gitu kan. Tapi oke, aku nggak akan bilang yang hal-hal yang gimmick itu salah, cuman mhm, nggak bisa, tapi jangan sampai terjatuh dalam pikiran, oh kalau gue minum empon-empon itu mhm, nggak akan kena COVID, nggak gitu juga gitu. mhm, Cuman it's okay, silahkan minum empon-empon, silahkan berjemur, silahkan minum vitamin C banyak-banyak, it's okay karena kita kita tahu biasanya yang empon-empon dan jamu-jamuan itu biasanya relatively safe yang mhm. dijual di pasaran gitu ya. Secara relatif mungkin aman, tapi itu tidak menghindarkan, itu tidak membuat kalian tidak pakai masker. Iya, Tetap nomor satu tetap 3M. Gitu. karena itu hanya untuk meningkatkan, imunitas tubuh ya mungkin, Dok, ya? Tapi Itu tetap enggak, itu masih tanda tanya. Jadi oh meningkatkan seperti itu? imunitas tubuh apa enggak, Mhm, penelitiannya menurutku belum kuat. Jadi oke, lagi-lagi daripada aku bilang ini bisa meningkatkan imunitas tubuh, mhm, dan aku bilang nggak apa-apa, minum aja silahkan. Kalau emang efektif ya bagus, kalau enggak ya makanya tetap pakai masker. tetap 3M ya, nggak boleh itu yang nggak boleh dilewatin ya. Nah, Dok, Ya. ini dari awal pandemi nih, Dok, kita lihat ada keterbatasan jumlah APD bagi tenaga kesehatan. Nah, makin ke sini yang makin berkurang sebenarnya bukan soal APD lagi, tapi soal tenaga kesehatan yang jumlahnya semakin sedikit. Ini dari Ikatan Hmm. Dokter Indonesia bilang, per tanggal 24 September 2020 terdapat 123 dokter meninggal dunia.
Nah, kalau Udah dari naik katanya, Mas. Udah naik kayaknya itu angkanya. Udah naik ya? Ya, berarti setiap harinya, setiap minggunya ada kenaikan. Nah, sedangkan dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia, ini sejak September bilang ada 85 perawat meninggal dunia, mungkin sekarang udah lebih, dan bahkan majalah Tempo juga pernah angkat ini di laporan mereka yang bilang ini seperti arisan nyawa, Dok. Nah, Hmm. ini kalau bisa digambarkan suasana hati dokter atau suasana hati bagi tenaga kesehatan seperti apa sih, Dok, sekarang, Dok? Gitu kan. Nggak seneng, tapi ya mau gimana, bukan saatnya kita nggak seneng terus stop apa yang kita lakukan sekarang. Gitu. Kita hanya bisa membuktikan kalau ya keguguran teman-teman sejawat itu nggak akan sia-sia dengan meneruskan apa yang kita lakukan. Yes. Nah, ini kalau dilihat dari awal pandemi COVID-19 ini, sempat rame nih, Dok, soal tagar atau hashtag Indonesia Terserah. Nah, Hmm. ini katanya Dokter Debrina termasuk sosok yang bersuara soal ini nih, Dok. Soal masyarakat yang bandel banget, nggak pakai masker, yang udah merasa terserah. Tapi ya, dokter sebagai tenaga kesehatan tetap berjuang untuk menghadapi pandemi ini. Sampai sekarang masih ada juga yang bandel juga nih, Dok. Malas pakai masker lah, malas menjaga jarak lah, atau bahkan ada yang percaya bahwa COVID ini adalah konspirasi. Nah, nggak sedikit juga yang bahkan melakukan hal-hal yang tidak baik kepada tenaga kesehatan, ya kan. Kira-kira untuk menyikapi atau menggambarkan situasi sekarang, dokter punya hashtag nggak sih untuk menyikapi situasi yang sekarang ini? Nggak ada. Karena saya juga bingung situasinya kayak gimana sih sekarang, kayak ya udahlah pokoknya. Karena kan kalau dilihat dari berita beberapa tenaga kesehatan bahkan yang diserang oleh warga lah, banyak juga yang bilang kalau COVID ini konspirasi lah. Cuman saya punya komentar tentang itu, yang Boleh boleh, Dok. orang-orang yang bilang ini Mhm konspirasi, nggak percaya dan mhm. lain-lain. Nggak apa-apa, silahkan percaya ini konspirasi, is okay. Mau nggak percaya, mau bilang kita Mhm. apa tuh istilahnya, alatnya WHO atau apa, Iya. silahkan. Tapi pakai masker dong, jaga jarak dong. Nggak apa-apa ya, terserah itu, Nggak apa-apa, terserah. bebas. Lu mau bilang ini konspirasi, lu mau bilang ini Mhm bohongan, kita ambil untung, bla bla bla, terserah, nggak apa-apa. mhm Karena ya itu tadi kan, karena saya nggak bisa nuntut semua orang percaya apa yang saya lihat, karena mhm. beda dong. Saya lihat apa, mereka lihat apa gitu kan. Tapi please pakai masker, please jaga jarak, udah sih. Karena pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan, bukan cuma menghindarkan kita dari COVID ya, Dok, ya, tapi dari segala macam penyakit sebenarnya ya. Iya, iya bener. Jadi bukan masalah pandemi ini adalah konspirasi, tapi gimana kita menjaga kesehatan dan gimana kita menjaga, keluarga kita, lingkungan kita untuk juga tetap sehat. Hmm. Nah, Dok, terakhir nih, Dok, Hmm. eee, mungkin ada pesan dari Dokter Debrina untuk sesama teman-teman tenaga kesehatan yang masih berjuang menyelamatkan Hmm. pasien COVID untuk masyarakat Indonesia, Dok, monggo. Pesan buat teman sejawat kan, tetap stay strong aja, karena kayaknya vaksin nggak akan secepat yang kita bayangkan, Mhm, dan bahkan kalau vaksin udah keluar pun efektivitas dan lain pasti banyak drama di situ. Jadi stay strong, karena apparently we are what we got gitu kan. yes. Kita cuman bisa bertahan untuk survive ini semua dengan lebih indah. Yes, mudah-mudahan dokter dan teman-teman tenaga kesehatan tetap sehat selalu ya, Dok, ya. Terima kasih untuk Amin. Dokter Debrina dan juga teman-teman kesehatan yang Terima kasih Mas terus, Indah. menyembuhkan, menyehatkan masyarakat Indonesia. Dan terima kasih juga untuk waktunya, Dokter. Mudah-mudahan Terima juga dokter kasih. selalu dalam keadaan sehat. Sama-sama semuanya. Terima kasih, Dok. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan podcast Live in the Time of Corona. Untuk ide dan masukan, silakan email ke podcast@kbrprime.id, ditulis di bagian subjek podcast Corona. Jangan lupa juga untuk ikuti podcast yang cocok dengan curious mind Anda di kbrprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya. Ikuti kami juga di Instagram di @kbrprime.id. Saya Indra Saputra, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.